ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini kita mulai, ada beberapa hal yang kami wartakan. Pertama, aksi sosial pertama telah terlaksana dengan baik dan lancar pada tanggal 17 Mei 2020. Sejumlah 193 pak nasi dan minum dapat kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih atas dukungan segenap jemaat dan simpatisan GKI Pemalang. Yang kedua, persekutuan keluarga pada malam hari ini nanti ditiadakan. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati untuk masuk hadirat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Mari teruslah memuliakan namanya. Bagi Yesus
Jemaat yang terkasih, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Remember that when I was with you, I told you everything that Moses and the prophets said about me must be accomplished. Long ago it was written that the Savior must suffer, die, and rise from the dead on the third day. And you are to carry this message to all the people on the earth. There is forgiveness of sins to all who turn to me in repentance. Lord, are you going to free Israel now and make it your kingdom? The Father has set those times and dates. It isn't for you to know them now. But you will receive great power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, throughout Israel and Samaria, and even to the ends of the earth. Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons. Freely you have received, freely give. Remember that I am with you always, even until the end of the world. Jesus has been taken into heaven, but someday, just as you saw him leave, he will return. Jesus' disciples saw him do many more miracles, but these were recorded so that you may believe that he is the Savior, the Son of the living God, and that by believing in him, you will have eternal life. Saudaraku, naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari kisah karya penyelamatan Allah. Kenaikannya ke surga justru menjadi awal yang mendasari kelanjutan karya Yesus melalui para muridnya. Kelanjutan kasih Allah yang diberikan kepada seluruh umat tidak terbatas pada umat Israel saja. Para murid Yesus dan juga kita, saudara
dan saya adalah orang-orang yang mengenal tentang kisah kasih Allah melalui diri Yesus Kristus. Kepada kitalah kisah ini diberikan untuk dibagikan kepada yang lain. Maka kisah kasih penyelamatan Allah belum berakhir. Kisah ini masih terus dibagikan melalui kehidupan kita semua. Bukan saja sekedar kisah kasih yang dituturkan lewat kata dan nada, melainkan juga melalui cara hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang mencerminkan kasih Tuhan yang tak bertepi. Tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tetapi walau melampaui akal kita yang benar, dengan orang kudus kena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Mari saudaraku, kita masing-masing melihat ke dalam diri kita. Biarlah kita menyadari apa yang telah kita perbuat selama ini. Lalu, kita pun bersimpuh di hadapan Tuhan sambil berkata, Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudahlah ampuni kami. Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami. Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tak perbuatannya. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya dan datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu
Allah memberikan kita anugerah pengampunan yang dicatat di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan kita. Kini saling berdamailah di antara kita. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa, saat ini kami sudah duduk tenang dan saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, sekaligus dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, jagailah hamba-Mu juga di dalam menyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan firman yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan, sungguh kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53 yang berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku, pada saat dulu saya masih kecil sampai saya menginjak usia remaja, saya paling suka membaca buku-buku Churchill. Ada yang tahu buku Churchill itu apa? Bagaimana Bapak Ibu? Buku Churchill? Saya yakin banyak di antara kita yang pasti tahu. Bagaimana Mas Panji? Tahu kan buku Churchill itu apa? Ya, buku Churchill adalah buku cerita silat, di mana yang paling saya suka adalah karya dari Asmaraman Kopingho. Ya, serinya begitu banyak saudara. Dan yang paling saya suka adalah serial yang berjudul Bukek Xiangsu, ya, karena menceritakan seorang tokoh yang begitu sederhana, rendah hati, tetapi penuh cinta kasih. Kalau tidak salah, serial Bukek Xiangsu itu terdiri dari 17 judul, dan masing-masing judul jilidnya banyak sekali. Nah saudara, setiap selesai membaca satu jilid, saya pasti ingin membaca jilid-jilid selanjutnya, karena ceritanya atau kisahnya memang begitu bagus saudara, dan saya selalu ingin mengikutinya terus. Nah namun saudaraku, sebanyak-banyaknya judul yang ditulis oleh Kopingho, pada akhirnya serial Bukek Xiangsu pun terpaksa harus berakhir. Ya, saya sangat sedih ketika di episode yang berjudul Istana Pulau Es, ya, serial Bukek Xiangsu ini harus berakhir atau tamat. Nah sungguh saudara, apapun cerita ataupun kisah yang ada di dunia ini, cepat atau lambat pasti akan berakhir. Entah itu berakhir dengan tragis, ya, alias sad ending, ataupun berakhir dengan bahagia alias happy ending. Pokoknya semuanya pasti akan berakhir. Namun saudaraku, walaupun kenyataannya seperti itu, mengapa tema perenungan yang diangkat pada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini adalah kisah yang belum berakhir?
Apakah itu berarti ada cerita ataupun kisah yang tidak ada akhirnya? Mari saudara, kita mencoba mengingat tayangan di awal kebaktian tadi. Bagaimana dikisahkan Yesus yang terangkat ke surga. Mungkin jika kita memakai kacamata dunia perfilman, kisah Tuhan Yesus naik ke surga ini adalah akhir dari kisah perjalanan seorang yang bernama Yesus. Mari saudara, kita mencoba flashback ke belakang. Bagaimana Yesus adalah anak Allah, tinggal di surga bersama Sang Bapa. Lalu kemudian dikisahkan, ia lahir ke dalam dunia. Di dunia ini, Yesus mengalami banyak sekali penderitaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Namun kemudian, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Lalu kisah selanjutnya, ia naik ke surga, pulang kembali ke tempat asalnya. Nah saudara, bukankah kisah Yesus ini harusnya berakhir? Dan akhir kisahnya adalah happy ending karena dia pulang kembali ke tempat asalnya di surga. Ternyata saudara, tidak sesederhana seperti itu. Karena memang betul, seperti tema yang diangkat dalam ibadah kita pada hari ini, kisah belum berakhir. Mari saudara, kita cermati bacaan kita ayat 46 sampai 49. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ternyata kisah kasih Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus belum berakhir. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi perutusan bagi kita untuk meneruskan kisah kasih penyelamatan Allah bagi dunia ini. Sebab sesungguhnya kisah kasih Allah bagi dunia ini sama sekali belum berakhir dan tidak akan pernah berakhir. Sehingga saudara, inilah saatnya bagi kita semua, saudara dan juga saya, untuk melanjutkan episode tentang karya kasih Allah bagi dunia ini. Ya mungkin selama ini kita memang tidak begitu memperhatikan tugas perutusan yang satu ini. Selama ini, karena keadaan kita baik-baik saja, keadaan kita juga aman-aman saja, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Namun saudara, pada saat ini, ketika pandemi COVID-19 telah meluluh lantakan kehidupan, bahkan saya yakin kita semua terkena imbasnya dari pandemi ini, mestinya kita kembali sadar, sekaligus kita ingat tugas kita untuk membagikan karya kasih Allah bagi dunia ini. Pada hari Minggu yang lalu, kita sudah banyak menyinggung tentang kasih yang harus kita miliki, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Dan sudah 2 kali kesempatan kita pun telah melakukan peduli kasih kepada sesama kita. Akankah pada suatu waktu semuanya akan berakhir? Ya, pasti akan berakhir. Tetapi yang berakhir adalah pandemi COVID-19-nya, ya, amin. Sedangkan karya kasih Allah kepada sesama
sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan tidak akan pernah berakhir sampai pada kesudahannya nanti ketika Tuhan memanggil kita pulang. Dan selanjutnya kisah itu akan terus diteruskan oleh generasi setelah kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku, mari mulai saat ini persiapkan diri kita untuk melanjutkan episode karya kasih Allah bagi dunia ini. Sekali lagi, memang Tuhan Yesus telah naik ke surga, namun kisah karya kasih Allah kepada dunia belum berakhir. Kita, saudara dan juga saya, telah dipercaya untuk meneruskan kisah kasih karya Allah bagi sesama. Dan semuanya itu tidak cukup dituturkan melalui kata dan nada saja, tetapi harus dituturkan juga melalui sikap hidup kita. Dengan demikian, kasih Allah dapat terus dibagikan dan juga diterima oleh semua orang. Karena kasih Allah memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, juga membangun pengharapan bagi kita semua. Selamat melanjutkan episode karya kasih Allah bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat saya undang berdiri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Hendaknya setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal." Silahkan duduk. Saudaraku, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami, sekaligus firman yang menegur kami. Bagaimana kami saat ini diberi tugas perutusan untuk melanjutkan kisah kasih Allah bagi dunia ini. Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Saat ini kamilah yang akan menjalankan tugas perutusannya, yaitu membagikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami.
Saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan hari-hari belakangan ini, di mana pandemi COVID-19 masih ada di dalam kehidupan kami di muka bumi ini, yang sudah membuat banyak sekali penderitaan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dan mungkin kami sendiri yang saat ini kesusahan akibat pandemi COVID-19. Mungkin saat ini Tuhan, ada saudara kami yang terpapar COVID-19, biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Juga bagi kami saat ini Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan yang akan membentengi kami, sehingga kami tidak terpapar oleh COVID-19. Tuhan, saat ini kami berdoa, memohonkan kekuatan dari Tuhan, supaya orang-orang yang saat ini terkena dampak COVID-19, mungkin mereka saat ini kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan untuk menafkahi kehidupannya, berkati mereka. Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk para medis ataupun orang-orang yang saat ini berjuang untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah Tuhan mereka semua, beri kekuatan, kesehatan. Tuhan yang akan menjagai mereka, menjauhkan dari paparan COVID-19. Berkati keluarga mereka juga, memberikan kekuatan dan kesehatan juga bagi mereka. Tuhan, saat ini kami pun berdoa untuk pemerintah kami yang saat ini berjuang menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah supaya pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu dari bumi dan juga dari negara kami ini Tuhan. Berkati secara khusus Presiden kami, Bapak Joko Widodo, biarlah beliau boleh dipakai oleh Tuhan untuk memimpin penanggulangan COVID-19 ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak untuk memberikan persembahan dengan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui beberapa alternatif. Yang pertama, saudara dapat transfer pada rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Pemalang, nomor rekening 13209939993 seperti yang tertera di bawah ini. Yang kedua, dapat menyerahkan ke majelis jemaat melalui kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu jam 9 sampai 12 WIB, atau melalui bendahara MJ, yaitu Penatua Atalia Chandra atau Penatua Tri Wulandari. Yang ketiga, saudara dapat mengumpulkan di rumah masing-masing dengan masukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada majelis jemaat pada saat ibadah sudah dimungkinkan dilaksanakan di gereja. Kita akan iringi untuk persembahan kita dengan menyanyi NKB 196 bait 1 dan 3, Ku beroleh berkat. Yang tidak diberi dunia.
akan bersama-sama menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih untuk pagi hari ini pun kami diberi kesempatan untuk kami memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Seberapa yang boleh kami kumpulkan, kiranya Tuhan berkati sehingga boleh kami pergunakan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kami berdoa untuk setiap yang mengelola persembahan ini, Tuhan pun juga terus memberikan hikmat dan Tuhan berikan kasih. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah, nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia, dan jadilah sahabat bagi sesama. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang
telah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.